Oke teman-teman, kali ini saya mau unboxing klarinet ya, karena tadi baru dibeli. Jadi katanya kalau kita mau buka berarti kita harus divideoin. Jadi saya langsung saja untuk unboxing, kasih tunjuk ke teman-teman ya. Oke, ini tentunya belinya di Tokopedia. Beli di Tokopedia dari Wijaya Musik ya. Alamatnya pasti kita udah tahu, di Kelapa Gading, dan produk yang dibeli yaitu Yamaha Clarinet YCL 255 Basscase. Oke, karena ini unboxing ya. Tadi saya udah buka biar nggak lama gitu kan. Jadi saya udah buka. Nah, saya udah buka ininya ya. Udah buka plastiknya. Nah, kita sudah buka. Modelnya seperti ini. Ini jadi kita unboxing langsung karena masih dalam plastik ya. Seperti ini. Oke. Lihat apa-apa aja ada di dalamnya. Masih dalam kemasan. Ini tentunya dia masih dalam kemasan seperti ini ya. Semua masih dalam keadaan rapi. Oke, saya akan jelasin satu persatu. Saya akan jelasin satu persatu namanya ya. Mulai dari yang paling di atas itu ini namanya itu mouthpiece ya. Nih, ini adalah mouthpiece. Tulisannya itu udah pasti Yamaha 4C. Ini bagus. Dan mouthpiece-nya ini sangat bagus ya buat teman-teman yang mau beli, boleh. Ini itu namanya ligatur. Ini nama ligaturnya. Ini biasanya temannya itu tempatnya di sini. Nih. Oke. Yang begitu setelah itu kita pasang ini dulu ya. Ini namanya barrel joint. Ini barrel joint ini dia
temannya itu di sini. Pasangnya itu di sini. Tapi sebelum kita mau pasang, kita harus pakai ininya dulu ya. Kita harus pakai apa namanya, pelumasnya dulu. Ini adalah pelumasnya, dan pelumasnya ini kita harus oles-oles di tempat ini, di kayunya. Kenapa? Supaya dia tetap tahan lama, dan juga nanti kan akan ada masuk ininya, jadi dia nggak bakalan kebuka kayu yang kecil ini. Bukan kayu sih, kayu sejenis kayu tapi karet-karet gitu. Oke ya. Nah, ini udah dipasang. Jadi dia tempatnya dari mouth pitch, temannya itu barrel joint ya. Barrel joint. Nah, dia seperti ini. Oke. Setelah itu, setelah barrel joint, kita akan pakai temannya. Ini temannya, berarti ini yang di bawah, ini bagian atasnya ya. Ini ada dua. Nah, ini yang bagian atasnya ini namanya upper joint. Ini upper joint, sedangkan yang ini lower joint. Lower joint ya. Upper joint ini dia harus di atas. Oke, tapi sebelumnya kita harus olesin pelumasnya lagi. Nah, di setiap sudut yang ada kayak karet-karet seperti ini, kita harus taruh pelumasnya supaya tidak mudah rusak. Tidak mudah rusak. Setelah itu kita akan sambungkan antara barrel joint and upper joint, itu kita buat sama. Oke ya, ini seperti ini. Nah, setelah itu karena masih ada yang seperti ini lagi, kita sama dengan yang tadi lagi, kita olesin pelumasnya. Oke, ini pelumasnya. Nah, dari upper joint ini kita gabungkan dengan lower joint. Kita harus seperti ini supaya tidak langsung membuat si karet kayu di dalam itu rusak ya. Nah, seperti ini. Nah, oke ya. Setelah itu kita akan taruh bel. Bel ini, nah bel ini tempatnya paling di bawah, dan seperti biasa kita buat pelumasnya juga. Nah, kalau ini semuanya sudah jadi, berarti kita harus pasang reed. Apa itu reed? Nah, reed yaitu bambu yang sudah dibuat khusus. Bambu yang sudah dibuat khusus. Nah, ini pada saat kita beli, kita juga nanti dikasih seperti ini teman-teman. Ini adalah
alat untuk membersihkan klarinetnya dari dalam, dari dalamnya. Sedangkan kalau yang ini membersihkan klarinetnya bagian luarnya. Bagus, lumayan besar. Dan sesudah itu ini adalah buku panduannya untuk bermain klarinet. Nah, ada versi bahasa Inggris dan juga bahasa Spanyol. Jadi reednya itu dia seperti ini. Nah, reednya itu dipasang di sini. Nah, kalau sudah dipasang, kita akan pasang dengan ligaturnya. Nah, ligaturnya itu pasangnya di bagian sini. Oke, reednya itu dipasang di mouthpiece-nya ya. Dipasangnya seperti ini. Seperti ini, harus benar-benar pas dengan mouthpiece-nya. Terus reednya itu sebelum kita pasang, kita harus rendam dulu, harus direndam di air. Kalau misalnya reednya itu baru, itu berarti biasanya berat reednya, jadi kita coba rendamnya agak lama, agak 5 menit atau 10 menit gitu. Nah, setelah itu baru kita pakai. Jadi saya coba tiup ya. Ini dia harus pas sama dengan ininya, sejajar. Dia harus sejajar, dan cara pegangnya juga seperti ini. Nah, dia seperti ini. Terus baru di bagian sini kita tiup. Nah, seperti itu. Misalnya saya main satu lagu ini kunci C. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli klarinet, boleh langsung ke Tokopedia. Nama tokonya bisa dikasih tahu nggak ya? Kayak di Wijaya Musik Kelapa Gading. Nanti saya tulis di bawah sini ya. Nah, buat teman-teman yang mau beli klarinet Yamaha YCL ya kalau nggak salah. Coba saya lihat ya. Ya benar, klarinet Yamaha. Ini Yamaha 255 Stabilizer 1887 yang 4C ya, berarti yang 4C. Kalau ditanya bagus nggak ya, udah pasti bagus. Kenapa saya bilang bagus dibanding dengan punya saya yang versi pemula? Kalau yang versi pemula waktu itu saya beli itu karena baru pertama kali juga beli, jadi itu membutuhkan tenaga yang sangat banyak ya. Membutuhkan tenaga yang harus benar-benar ekstra, sampai kalau saya sih kalau tiup karena itu benar-benar berat, jadi pakai tenaga gitu. Tapi kalau misalnya kita udah coba tiup pakai Yamaha ini,
kayaknya nggak terlalu membutuhkan tenaga banyak gitu. Gitu. Kalau yang satu punya, jadi kalau misalnya orang yang lihatnya itu udah benar-benar pipinya tuh sampai pinguin ya. Biasanya mereka suka bilang gitu, pipi pinguin. Tapi kalau yang ini benar-benar bagus. Jadi intinya buat teman-teman yang suka dengan dunia musik, apalagi Anda yang tertarik di dunia alat tiup ya, saya rekomendasikan untuk membeli klarinet. Ayo kita belajar musik bersama-sama, dan tentunya kita belajar musik ini kita tidak bermain di sembarangan tempat ya. Tentunya ini pun dibeli karena saya pengen ikut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Apa yang bisa kita berikan buat Tuhan? Jikalau kita bisa di dunia musik, misalnya klarinet, ayo kita belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Salah satunya ini, beli klarinet untuk pelayanan Tuhan. Jadi buat teman-teman yang mau belajar, ayo silahkan kita belajar bersama-sama. Nah, untuk klarinetnya sangat-sangat direkomendasikan. Ini bagus banget. Tahu nggak, dari dulu tuh saya cuma pengen kapan ya punya klarinet Yamaha gitu kan. Walaupun second juga nggak masalah, yang penting Yamaha. Yang penting pada saat saya tiup itu nggak bikin pipi saya tembong gitu. Tapi puji Tuhan, semuanya itu ada hikmahnya. Ini yang lama ya, ini punya saya versi yang lama nih, yang pemula ini. Saya tetap bersyukur walaupun dia berat, walaupun kata orang nggak terlalu bagus, tapi saya bersyukur dengan adanya dia yang lama itu, saya bisa belajar alat musik klarinet, bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan, belajar lebih semangat lagi, dan bersyukur juga dia yang lama telah hadir untuk saya belajar ya. Tapi dia biasanya kalau kita sudah belajar klarinet ini, dia beda dari yang lain. Kenapa saya bilang beda? Kalau misalnya kita udah belajar yang pemula nih ya, kita udah pemula, kita belajar klarinet dengan tipe klarinet yang pemula, udah tiup, tapi sudah lama kita tiup, kita pakai, lama kelamaan klarinet tersebut kayak ini kayaknya udah nggak cocok lagi buat kita. Kita harus upgrade gitu, kita harus beli yang naik. Begitu juga dengan ritnya. Kalau kita baru pertama kali belajar itu kita hanya bisa pakai yang kita mampu, itu misalnya ritnya yang ukuran 1 atau 1,5 gitu kan. Tapi kalau misalnya kita udah mahir, untuk tiup 1,5 tuh kayaknya suaranya nggak pas banget gitu. Kayaknya kita harus upgrade, harus ritnya yang 2. Jadi kita bertahap-tahap. Kalau misalnya baru pemula kita pakai 1 atau 1,5. Tapi kalau kita udah mendingan, kayaknya 1 sama 1,5 itu kita nggak mau pakai lagi. Kita pengen yang 2 atau 2,5. Nah, kalau misalnya 2 atau 2,5-nya itu juga kita udah rasanya kok ringan banget gitu, kita harus upgrade lagi yang ketiga atau 3,5. Begitu juga dengan klarinet. Nah, kalau kita pemula kita biasanya pakai yang yang jadul punya saya ini, harus dimuseumkan karena sudah lama tiup tapi kayaknya nggak puas dengan suara yang ada gitu. Jadi dia membutuhkan untuk upgrade. Nah, ini jadilah
klarinet. Nah, untuk itu buat teman-teman, ayo kita belajar bersama-sama alat musik tiup. Ini bagus banget untuk teman-teman pelajari. Walaupun kadang orang bilang klarinet itu untuk tampil sendiri kayaknya agak susah gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kalau kita belajar pasti kita bisa. Jadi sangat direkomendasikan buat teman-teman untuk belajar klarinet ya. Bagus. Oke, sekian dulu unboxing klarinet dari saya. Dan buat teman-teman yang penasaran mau beli di mana, bisa langsung ke Tokopedia, langsung cari toko alat musik W Wijaya. Kalau nggak salah ya, tuh bisa lihat ya. Yamaha Musik Indonesia. Ya benar-benar Yamaha Musik Indonesia, berarti Wijaya Musik ya. Oke, sekian dari saya unboxing klarinetnya, semoga bermanfaat. Bye.